Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik remaja, jamaah salat maghrib maupun salat isya Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita semua masih diberikan karunia, masih diberi nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tiada tara tandingannya, di antaranya ialah nikmat sehat wal afiat. Nikmat kekuatan baik secara jasmani maupun rohaniah. Dan yang paling penting lagi bahwa sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat yang senantiasa kita rasakan senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang akan selamat baik ketika hidup di dunia ini, terlebih-lebih nanti pada saat menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang kami hormati, pada malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kita. Pembahasan kita masih berkisar seputar sholat, ya. Jadi sholat ini memang tak pernah tuntas sebetulnya kita kaji, walaupun secara terus menerus, saking luasnya, saking dalamnya, saking banyaknya hal-hal yang terkait dengan ibadah yang satu, yang ibadah yang istimewa. Maka malam hari ini insya Allah akan kita fokuskan pada pembahasan kita, ya, sesuai dengan ada yang fotokopi makalah yang bapak-bapak dan sekalian bukan itu. Ini L, ya. Jadi di L itu beberapa aspek pendidikan yang terkandung di dalam ibadah sholat, atau dalam bahasa lain beberapa nilai-nilai kebaikan yang bisa kita jadikan pembelajaran, yang bisa kita jadikan pendidikan di dalam hidup kita, agar kita bisa menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang selamat, orang-orang yang berbahagia. Bapak-bapak sekalian, setiap perintah Allah tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya, pada kita ini, kalau tidak mengandung nilai-nilai kebaikan. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya, maksudnya kepada orang beriman, kalau tidak mengandung nilai-nilai pembelajaran, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai moral yang bisa kita jadikan pegangan dalam hidup ini. Tidak mungkin. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah itu pasti mengandung nilai kebaikan. Sebaliknya, tidak mungkin juga Allah melarang segala sesuatu kepada hambanya, kepada orang-orang beriman, maksudnya itu kalau tidak menimbulkan bahaya. Jadi kalau Allah melarang, kita tidak boleh begini, tidak boleh begini, dan kita tetap melanggarnya, tetap kita melakukannya, pasti nanti implikasinya, akibatnya akan kita rasakan. Itu dulu yang harus kita pahami bersama. Maka setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung nilai kebaikan. Contohnya dalam sholat ini. Coba kita lihat di sini. Sholat sebagai salah satu perintah Allah, bahkan merupakan rajanya ibadah. Jadi ibadah itu memang banyak ibadah. Semua apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, kalau niatnya benar, ya, kita mencontoh Rasulullah dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka semuanya itu bernilai ibadah. Dengan niat hanya mengharap pahala dari Allah, semuanya akan bernilai ibadah. Tetapi ketahui bahwa rajanya ibadah itu cuma satu,
sholat itu merupakan kunci segala kebaikan. Jadi kalau sholat kita sudah baik, sholat kita sudah benar, insya Allah segala perbuatan yang lain itu akan jadi baik semuanya. Sebaliknya kalau sholat yang kita kerjakan asal-asalan, ya, setengah-setengah hati, tidak serius, main-main, tidak sungguh-sungguh, maka segala amal-amal ibadah yang lain juga akan tidak memberikan banyak makna dan manfaat kepada kita. Maka mari kita lihat apa nilai-nilai kebaikan atau nilai pendidikan yang terdapat dalam ibadah sholat ini. Yang pertama, ya, adalah aspek kebersihan dan kesehatan. Bagaimana pepatah mengatakan bersih itu adalah sehat. Jadi kalau kita ingin sehat, maka hendaklah kita melihara kebersihan. Ya. Bukan hanya kebersihan, dalam Islam itu kebersihan dan kesucian. Hal ini dibuktikan dengan ajaran wudhu. Sebelum kita sholat itu kan suruh wudhu dulu. Kalau berhadas kecil, kalau berhadas besar bahkan tidak hanya wudhu, diperintahkan kita untuk mandi janabah. Berikut pakaian, tempat sholat kita semuanya harus suci dan bersih sebelum kita sholat. Ini adalah merupakan nilai pendidikan, nilai pembelajaran, nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam sholat, bahwa para pelaku sholat, orang-orang yang sholat itu harus menomorsatukan yang namanya suci dan bersih. Ini ada suci, ada bersih. Apa bedanya suci dan bersih? Kita serangkan sedikit ya. Kalau bersih itu biasanya berhubungan dengan hal-hal yang nampak, hal-hal yang lahir. Itu namanya bersih. Seperti kotor, terkena warna sesuatu, misalnya ini warnanya putih terus terkena merah, hitam, itu akan dikatakan tidak bersih. Jadi yang dikatakan bersih itu berhubungan dengan hal-hal yang nampak. Ya. Jadi kalau kotoran badan itu namanya dibersihkan karena dia nampak. Tapi kalau hati kita yang kotor, pikiran kita yang kotor, perasaan kita yang kotor, itu tidak dibersihkan, tapi disucikan. Makanya di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Taubat itu, kalau kita bertaubat itu berarti mensucikan diri dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita lakukan, bagian dalam. Jadi taubat itu sama dengan bersuci, mensucikan hati, mensucikan pikiran dan segala bentuk kesalahan, kekeliruan, baik disengaja maupun tidak, itu kita bertaubat, berhenti dan melakukan itu, berarti kita itu mensucikan hati dan pikiran kita. Maka taubat itu identik dengan kesucian. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah juga mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Ya, kebersihan itu tadi yang nampak luar. Contohnya kalau kita sholat itu pakaian harus bersih. Kalau kotor, apalagi kalau bawa najis, maka sholatnya tidak diterima. Badannya harus bersih dari najis pertama dan kotoran juga. Ya. Kemudian tempat kita ini, ya, kita juga harus bersih. Semuanya harus bersih. Makanya
bajunya kok jorok, pakaiannya jorok, ya. Rumahnya jorok, tempat tamunya jorok, dapurnya jorok, banyak kecoaknya, banyak tikusnya, ya nggak pantas itu sumber penyakit itu. Halaman rumahnya ya bau, sampah nggak pernah dibersihkan, ya. Pakaiannya sudah nggak karu-karuan, rambut nggak pernah tersisir ya, nggak cocok itu orang sholat itu. Karena sholat itu kita dididik untuk selalu menjadi suci, bersih, bahkan rapi juga, rapi diajarkan. Baik. Yang kedua, sholat juga mengandung nilai-nilai pendidikan tentang aspek kehadiran hati. Kehadiran hati ini bahasanya sama dengan fokus hati. Coba bayangkan jamaah sekalian, kalau kita memakai sandal misalnya nggak fokus baca itu, pakai ini, apa yang terjadi kemudian? Dari rumah bawa sandal jelek, pulangnya ngambil yang baik, tidak sengaja dan tidak fokus tadi, hatinya tidak hadir. Apa yang terjadi? Bisa ngambil sandalnya orang yang lain, atau mungkin satunya merah, satunya pun bisa saja tidak fokus. Atau mungkin yang paling gampang, kita naik kendaraan, kita nyetir sepeda motor, kita nyetir roda 4 mobil, tidak fokus. Apa yang terjadi kalau tidak fokus? Hatinya itu tidak hadir ketika nyetir situ. Apa yang terjadi? Bisa nabrak atau ditabrak. Nah, begitu juga di dalam sholat. Kita di dalam sholat itu mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, kalau bisa hati tetap hadir, tetap fokus. Maksudnya sadar bahwa kita ini sedang sholat. Kita ini sedang bincang-bincang dengan Allah. Kita ini sedang ngomong-ngomongan dengan Allah. Kita ini sedang berdialog dengan Allah. Kita ini sedang bermunajat dengan Allah. Tetap sadar. Kalau kesadaran ini hilang, maka disitulah orang sholatnya lain yang dibaca, lain yang dikerjakan, karena hatinya tidak hadir. Orang makan saja kalau hatinya tidak hadir, tidak terasa nikmatnya makanan itu. Apa saja seperti itu ya. Maka sholat itu, kita dididik oleh Allah dalam sholat itu supaya hati kita itu ketika mengerjakan sesuatu selalu fokus, ya, konsentrasi, hatinya hadir. Ketika hati kita tidak hadir, maka nilai ibadah kita itu tidak ada nilai yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa kita ini tidak sungguh-sungguh, tidak serius, tidak hati-hati. Karena kelihatannya sholat, tapi sebetulnya nggak sholat. Seperti kata Nabi, saya di zaman ra'aitahum yusallun wala yusallun. Repot juga ini hadis ini. Nanti di akhir zaman, mungkin zaman kita sekarang ini akhir zaman, akan terjadi sesuatu. Kamu akan melihat banyak orang yang sholat, kata Nabi, banyak sampai penuh masjidnya. Seperti tadi, penuh masjidnya, banyak orang sholat. Kamu melihat dia ruku, melihat dia berdiri, melihat dia sujud, melihat dia baca tahiyat, kelihatannya sholat, kelihatannya. Tapi kata Nabi, wahum la yusallun, sebenarnya mereka itu tidak sholat. Apa yang maksudnya? Kelihatannya sholat, tapi sebenarnya tidak sholat. Yang dimaksud di situ karena yang sholat itu cuma lahirnya saja, ya melakukan rukuk sujud, tapi hatinya terbang kemana-mana. Nah, maka orang yang seperti ini dianggap tidak sholat. Makanya itu kita di dalam sholat itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu itu hati kita harus hadir, hati kita harus fokus, hati kita merasakan bahwa kita ini sedang nyetir sepeda motor, kita ini sedang nyetir mobil, kita ini sedang nyabrang, kita ini sedang naik kapal, kita ini
Setelah itu kita ruku, membaca doa ruku. I'tidal, baca doa i'tidal. Sujud, membaca doa sujud. Tahiyat, membaca dan sampai assalamualaikum ke kanan ke kiri. Semua yang kita ucapkan, yang kita baca itu nggak ada yang jelek, semuanya baik semuanya. Kalau ingin tahu kebaikannya, lihat buka tuntunan sholat itu, perhatikan artinya, nggak ada yang jelek. Semua kata-kata, semua omongan, semua bacaan, semua pembicaraan yang kita ucapkan dalam sholat itu semuanya baik. Dilihat dari tutur bahasa, tutur kata baik. Apa ini maksudnya ini? Apa maksudnya? Allah ingin memberikan pelajaran, memberikan pendidikan kepada orang-orang sholat, kepada para pelaku sholat itu, bahwa kalau kita berbicara itu jangan sampai berbicara, jangan sampai berbahasa bahasanya tidak baik. Jangan sampai kita bertutur kata, tutur katanya jelek. Ada nggak? Orang pelaku sholat tapi nek ngomong itu nyakitkan. Ada. Pelaku sholat tapi nek ngomong itu jorok omongannya. Begitu ngomong itu nyinggung perasaan orang lain. Padahal dia sholat. Di dalam sholat dia berbahasa yang baik, di dalam sholat bertutur kata yang baik. Di luar sholat kok ngomong nggak jelas. Ini nggak cocok ini. Nggak cocok. Berarti sholatnya itu nggak ada nilainya terkait dengan aspek bahasa dan tutur kata nggak dia. Masa di dalam sholat ngomong yang baik, kok di luar sholat misu, matamu, pokong, entasmu, irumu, kupingmu. Ada kayak gini. Anak kecil, perhatikan ya, nggak boleh ngomong yang jorok-jorok, yang kotor-kotor ya. Matamu naik, telek, nggak boleh. Ini loh lihat. Di dalam sholat kita itu ngomong kita baik. Masa di dalam sholat ngomong baik-baik, ngomong yang semua ucapan, bacaan doa yang kita baik-baik, masa keluar dari sholat kok ngomong yang kotor, ngomong yang jelek, nggak cocok. Makanya kalau ada orang pelaku sholat tapi ngomongnya jorok, ngomong itu nyakitan orang lain, itu berarti sholatnya belum benar atau tidak benar. Maka harus ngaji. Kalau nggak ngaji nanti ya gitu terus dia. Jelas ya? Sudah berapa? 3. Sekarang aspek kejujuran. Biasanya orang itu banyak juga orang sholat tapi nggak jujur. Sholat ya tapi suka nipu. Nek jualan itu Pak beli gulanya Pak. Pirona 5 kilo. Ditimbang itu nyolong timbangan, belum seimbang yang diangkat. Setelah sampai di rumah kita timbang lagi. Astagfirullah. Cuma 4,5 kilo, jadi nyolong setengah kilo. Padahal sholat dia tapi nggak jujur. Kita nggak pernah kayak gini. Sholat tapi nggak jujur, suka nipu. Di mana sholatku? Kita sholat itu diatur apa supaya kita jujur. Di dalam sholat jujur, di luar sholat nggak jujur. Mana contohnya bahwa kita di dalam sholat itu jujur? Coba surat Al-Fatihah berapa ayat? 7. Karena kita terburu boleh di korupsi, baca 6 ayat saja atau 5 ayat boleh kira-kira. Sah nggak sholatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Dikorupsi 2 ayat dikorupsi. Ya nggak sah sholatnya. Hanya ayatnya 7 sampai korupsi. Nggak jujur namanya itu. Atau salat duhur, berapa jumlah rakaatnya salat duhur? Oh karena kebelet atau keburu ingin ke undangan, dikorupsi, ngambil cuma 3 rakaat. Dikorupsi 1 rakaat ya kan? Ini nggak jujur, sholatnya rusak kan diterima karena dia nyolong. Apa artinya? Berarti orang-orang sholat kita ini semua dididik oleh Allah, dilatih oleh Allah, diberi pengajaran dan pembelajaran oleh Allah supaya kita itu jujur di dalam sholat, harus lebih jujur lagi di luar sholat. Makanya kalau orang sholat kita menipu, dikasih jabatan dia korupsi, ya. Baik korupsi waktu maupun korupsi duit, nggak ada maksudnya. Sholatnya itu nggak ada maknanya itu. Maka sholat yang seperti itu nanti di hadapan Allah juga ya tidak ada pahalanya, karena dia menipu dirinya sendiri sebetulnya. Ada nggak kajian orang yang sholat kayak gini? Sudah sholat tapi suka nipu, nggak jujur, nakal dia, suka mendolimi. Ada nggak? Maka hati-hati.
supaya kita berlaku jujur. Di dalam sholat kita jujur, di luar sholat harus lebih. Jadi ngepek sholatnya. Baik, nomor 5. Apa menjadi nomor 5? Aspek kebersamaan. Aspek kebersamaan dan persamaan hak. Kebersamaan itu, coba kita, kalau kita makan sendirian dengan bersama-sama, nikmat mana? Sama-sama. Ibu kalau makan sendirian dengan makan bersama-sama saat keluarga dalam satu meja, kita bersila itu nikmat mana? Bersama-sama. Selalu nikmat kalau bersama-sama. Kita berjalan bepergian sendirian, nikmat mana? Dengan sendirian, dengan berjalan ada temannya. Temannya. Nikmat bersama-sama. Kalau rekreasi, coba sampai rekreasi sendirian nggak nikmat, tapi kalau banyak sama mobil itu ya nikmat. Sholat sendirian dengan sholat bersama-sama nikmat mana? Bersama-sama. Jadi sholat itu diperintahkan oleh Allah. Setiap sholat kita itu diperintahkan untuk berjamaah. Makanya jangan di rumah. Sholat wajib itu tempatnya di masjid supaya kita bersama-sama. Sholat sunat itu tempatnya di rumah supaya rumahnya tidak jadi kuburan. Jadi yang bagus itu bapak-bapak kalau mamanya mau pulang ke rumah, jangan sholat sunat di sini. Tentunya kalau mau pulang ke rumah, kasih rumahnya juga supaya tempatnya sunat. Begitu petunjuknya. Terutama sholat maghrib dan isya. Rasulullah itu kalau habis sholat maghrib, wiritan sedikit nggak sholat sunat di masjid, sholat di rumahnya. Karena Nabi mengatakan, jangan kamu jadikan rumahmu kuburan. Rumah yang dikatakan rumah jadi kuburan itu kalau ada rumah nggak pernah ditempati sholat, ada rumah nggak ditempati baca Quran, itu kuburan kata Nabi. Padahal di sisi lain kita diperintahkan sholat di masjid. Maka jangan dengan sholat wajib itu dikerjakan di masjid bersama-sama itu lebih afdol ketimbang sholat sendirian. Sholat sendirian di rumah dapat 1 pahalanya. Sholat berjamaah di masjid 25, bahkan bisa jadi 27. Berapa kali berarti kita 25 kali, 27 kali sholat baru sama pahalanya kalau sendirian. Maka diperintahkan di masjid. Maka masjid dibuat itu memang tempatnya untuk berjamaah. Tempatnya berjamaah itu artinya bersama-sama. Jadi kita lihat ya. Maka insya Allah kalau di masjid itu kita selalu bersama-sama, rahmat Allah akan tercurah terus. Katanya Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Orang yang selalu kumpul-kumpul bersama-sama seperti sholat, makan bersama, jalan bersama, tujuannya karena Allah, maka senantiasa rahmat Allah akan menyertai orang-orang yang suka kumpul-kumpul itu bersama-sama. Tetapi orang yang suka berpecah belah, tak mau kumpul, senang kalau ketemu tukaran dan sebagainya, berantakan, maka senantiasa azab Allah akan mengancam. Maka kata kita supaya kita ini sampai menjadi peribahasa Indonesia, bersatu kita, ya coba, bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh. Itu jadi itu Quran itu Quran ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu, bersatu padulah kamu, berjamaahlah kamu, berkumpullah kamu, bersama-samalah kamu semua orang-orang beriman dimanapun kamu berada, terutama kalau kita sholat. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah, jangan bercerai-berai. Maka bersatu itu hukumnya wajib, bersama-sama itu hukumnya wajib, berpecah belah itu hukumnya haram. Maka kita dididik di dalam sholat itu selalu diperintahkan berjamaah. Tapi caranya tadi begitu. Sholat jamaah tempatnya di masjid, sholat sunat tempatnya di rumah. Jadi kalau kita mengatakan besar mana pahalanya sholat sunat di masjid apa di rumah? Besar di rumah. Cuman biasanya begini Pak, kalau kita sholatnya di rumah kita kadang-kadang diri anak-anak angkat, ada tamunya nggak pulang-pulang, kita sholat terganggu. Maka biasanya orang itu kadang-kadang memilih di masjid aja sholat sunatnya, walaupun pahalanya sebetulnya lebih besar daripada di rumah. Tapi kalau akan terganggu urusannya, ya nggak masalah juga dikerjakan di masjid. Cuman itu khilaful aula, berbeda dengan yang istimewa. Jadi sholat sunat itu sebetulnya istimewa di. Kita lanjut, paham ya maksudnya ya? Jadi sholat ini mendidik kita untuk selalu hidup berjamaah, hidup bersama-sama, hidup bareng-bareng. Apa saja kalau kita lakukan bersama
Semua orang pasti senang yang indah, betul. Kalau ada orang yang nggak senang yang indah-indah nggak beres itu. Semua orang pasti senang kebersihan, betul. Semua orang pasti senang kesucian. Semua orang pasti senang ketertiban. Semua orang pasti senang keindahan. Coba Bapak sholat, ada orang kata itu. Ada orang kata itu. Hayya 'alas salat. Gak enak, males kita gini. Gak enak. Atau misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bacanya keren. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Enggak enak. Coba kalau kita adanya itu Hayyalas shalah. Enak enggak? Enggak dimakan kok enak. Itu namanya indah. Semua orang menyenangkan keindahan. Di dalam sholat itu kita dididik oleh Allah untuk memperhatikan keindahan. Contohnya nih adzan, makanya nih suaramu elek jangan adzan kan ya. Elek kok bikin malu sama kita. Kalau suaramu elek jangan jadi imam. Kadang-kadang sama anak-anak enggak elek tuh ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang sedih. Enggak ambil. Soalnya imamnya suaranya jelek. Sudah jelek suaranya, suratnya yang diantem inna atayna terus ya. Enggak hafal lagi. Inna enggak ketemu. Mau bilang inna anzalnahu apa inna atayna. Akhirnya usil anak TPN kayak gini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya dong inna. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Bola balik inna. Enggak hafal. Orang malas ngapal. Ketemu sama ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kan ya, kembali lagi. Jadi di dalam sholat kita dididik untuk orang-orang memperhatikan keindahan, memperhatikan kesucian, memperhatikan kebersihan, memperhatikan ketertiban. Coba kalau sholat itu kita nggak boleh mencang-mencang sholat itu, nggak sempurna, lurus, rapat, itu ketertiban. Ya Allah, luar biasa kita sholat ini. Ternyata sholat itu kalau kita perhatikan, kita kerjakan dengan baik dan mengkaji isinya ini, cukuplah sholat ini menghantarkan kita menjadi orang yang terbaik mestinya. Iya betul. Kan ada semua diajarkan jujur, diajarkan indah. Berpakaian, nggak boleh sholat itu berpakaian ini kayak gini loh. Kos oblon itu loh. Ini kan dipakai main bola tadi itu dipakai sholat lagi. Dipakai kamar nggak boleh tuh. Asasi sholatnya cuma nggak sopan. Sementara orang kalau mau ke pengantin pakai baju yang bagus, yang jas gitu, semprot beberapa, semprot itu. Habis muter di kaca itu mau pengantin muter, takut ada apa di sini. Begitu mau sholat asal-asalan, kelambinya itu sudah 2 minggu nggak masih dipakai sholat, padahal sudah bau. Mohon maaf, apalagi ibu-ibu itu, dasternya itu sudah 3 minggu saya dipakai. Daster masih bau. Apa jawabannya ibu? Gak apa-apa, kan kita pakai ruku ditutup dari dulu. Apa Allah nggak tahu kalau bau? Tapi bukan ibu-ibu di sini, mohon maaf ya. Ini ibu-ibu di sini enggak, ibu-ibu di tandes saya. Jangan. Malulah kita di hadapan Allah. Masa kita bau kok pakai sholat? Kok terhadap sesama manusia aja kalau nggak bau nggak senang, apalagi mau menghadap Allah. Makanya kita nggak pernah urus itu karena kalau untuk Allah itu kadang-kadang ya Allah seperti itu. Baik. Jadi luar biasa sholat di sini. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf kalau tidak salah ayat 31 ya, Allah merintahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa punya ayatnya? Ambillah pakaianmu yang paling baik ketika kamu mau ke masjid. Apa ayat, lupa saya ayatnya. Ambillah pakaianmu, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Itu surat Al-Quran itu ayat 31.
Wahai Bani Adam, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Yang dimaksud anak cucu Adam itu kita ini, terutama orang-orang pelaku sholat. Ambillah pakaianmu yang paling bagus ketika kamu mau pergi ke masjid. Maksudnya ketika kamu sholat, jangan pakai kaos oblong, jangan sarungnya nggak dicuci bau dipakai sholat. Kopiahnya sudah 3 tahun nggak diganti-ganti, dipakai sholat juga. Orang aja sudah gak senang, apalagi mengganggu itu. Kalau kita pakai kita sholat berjamaah, kadang-kadang dipepet bau ya. Makanya nggak boleh makan bawang terus habis makan nangka, makan durian itu terus sholat, cuci dulu mulut itu. Bau itu mengganggu orang, mengganggu malaikat juga. Maka malaikat juga kalau kayak gitu ya gak dekat-dekat kepada kita, gak didoakan kita. Kalau mulut kita bau itu pakai sholat, Pak malaikat jangan. Sampai di sini dulu. Ini rupanya banyak ya benar. Sampai 12. Ada 12 ya. Nanti kalau tidak saya terangkan kan bisa dibaca sendiri ya. Cuma kalau dijelaskan itu lebih luas. Monggo. Kita buat, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Monggo ibu-ibu. Ada. Silakan Bu. Ya Bu Isman, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz sholat kita ini supaya tak kemana-mana pikiran kita Pak Ustaz? Hati kita tidak ke sana, tidak ke sini, fokus gitu. Bagaimana caranya? Oke, tak terangkan. Suka melakra itu kata orang Jawa. Ini sholatnya suka melakra. Pertama, ini Bu kuncinya. Bu Usman, untuk semuanya ya. Kunci yang pertama itu tadi. Jangan lakukan sholat kalau belum yakin suci dan bersih semuanya, ya. Terutama pakaiannya Bu ya. Pakaiannya harus yakin sudah layak, sudah pakai sholat suci bersih semua. Ya. Badannya udah suci, pakaiannya udah bersih suci, tempat sholatnya sudah suci, wudhunya udah benar. Kuncinya dari wudhu. Maka kalau wudhu itu upayakan benar wudhu benar itu. Hati sudah hadir. Itu satu. Kemudian setelah kita berwudhu, ya Bu ya, usahakan sholat sunat wudhu dulu 2 rakaat dalam rangka mensucikan hati supaya tidak diganggu setan ya Bu ya. Kemudian kita datang ke masjid, kalau memang mau sholat di masjid atau sholat di rumah, usahakan sholat sunat dulu Bu, jangan langsung fardunya Bu. Usahakan sholat sunat dulu. Sholat duhur itu 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Nek mampu. Pembelian buku itu 4 rakaat sebelumnya saja. Tapi kalau tidak mampu itu 2 rakaat sebelumnya dia ya. Sholat asar Nggak ada. tidak ada kalau pembelian. Tapi kalau mau melakukan sholat asar 2 rakaat juga sebelum sholat itu baik. Tapi bukan pembelian namanya. Sholat sunat mutlak. Sholat maghrib tidak ada pembelian. Tapi kalau mau melakukan boleh sholat sebelum maghrib. Sholat mutlak namanya. Sebelum isya tidak ada sholat sunat sebelum isya. Tapi kalau mau melakukan boleh, namanya sholat sunat mutlak. Karena ada hadis Nabi mengatakan likulli baina adzanain sholatun. Tiap-tiap antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunat. Cuma namanya bukan pembelian. Yang ada pembeliannya itu zuhur, Maghrib. kemudian subuh. Yang punya sholat fardu yang ada pembeliannya cuma zuhur sama subuh. Kemudian yang tidak ada ba'diyahnya sholat asar sama subuh nggak ada ba'diyahnya. Yang lainnya. Yang ada itu ya ada namanya pembelian, ada juga kalau melakukan sholat sunat. Tapi tetap sholat sunat itu baik saja. Jadi ada pendahuluan. Kemudian kalau kita masuk ke masjid, ya, tetap membaca doa masjid. Jangan duduk dulu. Masjid itu sebelum sholat tahiyat masjid. Makanya kalau bisa jangan datang setelah adzan. Ya, itu yang bagus. Kalau ingin khusus ya, Usman ya. Datanglah sebelum azan itu kita sudah datang duluan, kita datang masjid. Setelah kita sholat tahiyat masjid, duduk di sajadah sambil berzikir kepada Allah, baca surat Al-Ikhlas, usir setan dengan 2 surat itu. Bagaimana cara usirnya? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca itu. Setelah itu nanti di qomat setannya sudah kita usir, ya. Kemudian kita sholat. Insya Allah lambat laun nanti khusyuk. Tapi kalau sholat dikerjakan bobok lari dari rumah sudah di qomat baru datang, sampai kiamat nggak khusyuk nanti. Ya, itu caranya. Kemudian yang berikutnya Bu Usman, nah ini di dalam
Kemudian yang berikutnya lagi, jaga tumanina. Jangan sholatnya cepet-cepet. Ya. Terutama kalau kita sholat sendirian itu, kalau sholat berjamaah, kadang-kadang ada juga imam itu yang suka cepet. Di sini imamnya ada yang suka cepet ya Mas Jody? Ada. Rata-rata bagus ya. Nah, makanya kalau masjid yang bagus itu kalau memilih imam yang bagus, cari imam jangan yang tuek-tuek. Kalau lututnya sudah bunyi semua itu sudah tuek, repot itu. Apalagi untungnya sakit yang mereka ini kok. Nanti bilang walang brol gitu. Oh untungnya sakit mereka jangan. Cari yang muda-muda imam itu. Nah, muda-muda tapi memang pasti. Benar-benar tajwid. Apalagi kalau suaranya Pak, seperti saya ini sudah dapat nilai jadi imam, soalnya lututnya ini kadang-kadang banyak sakit. Ini umurnya sudah hampir 60 memang dia. Sudah mulai. Ya Allah, mudah-mudahan selamatkan kami semua jamaah ini dari corona ini. Saya Ali Yakin tadi kita lihatnya ulama besar dari Madinah tadi siang dipanggil oleh Allah gara-gara corona. Luar biasa corona ini. Ya Allah. Saya ada penemuan ini tambahan sedikit. Kalau takut itu kalau punya apa namanya ini, seandainya ada alatnya mungkin disuruh mandi uap. Mandi uap itu contohnya kalau ada meggider di rumah itu diisi air meggidernya itu, kemudian kita tutup dengan sarung di atas, kita di situ orang berhenti lah keluar semua keringatnya sambil diisap aja kayak gini. Insya Allah katanya itu efektif akan membunuh bukan cuma kuman corona saja, tapi virus-virus yang lain akan mati semua. Usahakan lakukan sekali setiap hari, baik pagi sore. Mandi uap. Kalau orang Bugis dulu saya masih ingat Sulawesi itu kalau orang mau mantenanya itu diuap itu selama 1 minggu itu dulu orang Bugis itu. Tapi sekarang mungkin sudah enggak ya. Nah, dulu saya ingat itu ya. Baik, nah ini. Itu kira-kira Usman ya. Jadi perbaiki mandinya, wudhunya, terus pakaiannya juga ya itu tadi. Ya, kemudian jangan tergesa-gesa kalau sholat itu wudhu yang baik, jangan cepat-cepat bacaannya dipahami. Insya Allah nanti lambat laun kita akan berusaha. Tapi kalau cepat-cepat sudah dikomen baru lari waktu itu nggak iso. Ya. Kemudian berikutnya lagi Bu Usman, setelah kita habis sholat itu jangan langsung melayu. Baca istighfar dulu sekurang-kurangnya 3 kali 4 kali. Kita mohon kepada Allah, ya Allah tadi dalam sholat ini kok banyak yang keliru. Aku mestinya ingat Engkau ya Allah, Engkau ingat duit, Engkau ingat hutang. Astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah. Mudah-mudahan besok begitu lagi. Insya Allah lama-kelamaan nanti akan terasa nikmat sholat itu. Jadi sholat itu kalau terasa nikmat, sholatnya itu berarti sudah khusyuk. Tapi kalau sholat kita rasakan sebagai beban, masih jauh itu. Bapak-bapak kalau sholat terasa jadi beban atau terasa jadi nikmat? Teman. Adik-adik yang sholat itu nikmat apa beban? Nikmat. Kalau kita sholat itu rasa kita menghadapi makanan yang enak seperti itu, itu sudah khusyuk namanya. Tapi kalau beban cepet-cepet melayani, kalau kita sholat itu kan jumpa dengan Allah. Bagaimana nggak senang kita jumpa dengan Allah? Berdoa gitu. Saya kalau berdoa itu kadang-kadang kalau khusyuknya muncul sampai 1/4 jam itu, sudah panjang doanya seperti itu. Karena ini, insyaallah. Monggo yang lainnya kalau Bapak. Baik. Lagi macam ini. Mana biasanya Mas yang suka nanya sih? Datang. Dadat. Saya tanya Ustaz. Silakan Bu. Mohon maaf, kan tadi yang disampaikan Ustaz. Iya. Masalah sholat sunnah yang katanya rumah itu lebih banyak pahalanya. Iya betul. Maaf ya, dalilnya itu ada tau Ustaz. Oh iya. Terus kemudian Masa saya ngomong kalau nggak ada dalilnya? ya, kan kita baru dengar ini Ustaz. Nah. Saya kan tidak tuh kalau di rumah itu sudah, kalau misalnya kita mau sholat sunnah itu sudah bundar, sudah konsentrasi sudah bundar kalau di rumah Ustaz. Kalau saya, Iya. saya dengan yang lain ya. Ya itu tadi pertama karena di rumah itu misalnya suara TV, suara anak-anak. Ya itu tadi. Jadi selama ini kita jarang sholat sunnah di rumah itu jarang. Jadi kesempatan untuk sholat sunnah itu ya di masjid. Karena situasinya dan kondisinya yang memang enak. Ya artinya cuma beda pahala. Kalau sholat sunnah itu lebih besar pahalanya di rumah. Tapi kalau kondisinya mendukung kalau kondisinya nggak mendukung seperti ramai ada TV orang yang ya tetap di masjid ya bagus juga.
sunnah saja, tidak merupakan ketentuan yang pasti. Sunnah ya, sunnah, sekali lagi sunnah. Ya. Kalau saya alhamdulillah itu karena rumah saya dempet dengan musola, kalau saya habis sholat maghrib saya sholat isya, wiritan sebentar, langsung saya loncat ke rumah. Sholat sunnahnya dikerjakan di rumah. Nggak ada yang ganggu saya karena kamarnya tak kunci. Walaupun ada anak kecil tak kunci kalau sholat sunnah. Nanti selesai sholat sunnah dibuka. Dibiasakan, dikondisikan. Artinya dunia, artinya kita itu kan maksudnya begini. Kalau sholat sunnahnya di rumah mungkin nilainya bisa dapat 2, 3. Kalau sholat sunnahnya di masjid mungkin cuma 1. Kira-kira begitu perbandingannya. Ya. Sama dengan sholat wajib. Kalau kita sholat wajib di rumah pahalanya dapat 1, tapi kalau kita sholat wajib di masjid pahalanya 25 sampai 27. Kira-kira seperti itu. Kalau yang maksudnya perempuan wanita juga sholat masjid wajib ya Ustaz ya? Di masjid. Iya sebetulnya sama. Cuman memang ada hadis mengatakan bahwa wanita itu lebih afdal sholat di rumah itu kalau situasinya nggak mendukung. Misalnya kan rumahnya jauh dari masjid, kalau katakan dari sini ke Ampel ya ngapain? Tidak mendukung ya. Terus mungkin di rumahnya ada anak kecil misalnya, mungkin ya banyak ada tamu saja. Jadi untuk wanita itu ada hal-hal tertentu tuh sholatnya di rumah lebih baik. Tapi kalau bagi laki-laki enggak ada. Pokoknya bagi laki-laki tetap sholat wajib itu di masjid seperti itu. Kecuali misalnya karena hujan, takut kebanjiran, sakit atau dia musafir dan sebagainya. Masih ada waktu? Cukup. Sudah ya Bu Yai? Cukup? Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, ternyata banyak ya, Mas Dolida. Banyak nilai-nilai kebaikan, aspek-aspek pendidikan dalam sholat. Kita baru menyampaikan berapa tadi Mas Dolida? 6. Insyaallah nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan mungkin nanti bisa ditambah lagi kepalanya kalau nggak usah banyak-banyak, yang penting paham. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita seputar sholat mengambil tema tadi. Apa temanya? Nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pembelajaran, nilai-nilai kebaikan yang terdapat di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, seperti yang tertera di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita ke jalan yang benar, kita dimampukan bisa melaksanakan apa yang kita kaji pada malam hari ini, dan kita diberikan kemampuan juga untuk senantiasa bisa sholat dengan khusyuk, hatinya hadir, fokus, konsentrasi. Jangan sampai kita membiasakan sholat lain yang dibaca dan dipikir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala